Hey, halo teman-teman semua. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang berbagai strategi evaluasi dan scale up iklan di Shopee gitu ya. Nah, kalau teman-teman misalnya yang udah main Shopee cukup lama ya, kalau diperhatiin memang beberapa lama terakhir ini di Shopee ini satu fitur kebelah sampingnya makin banyak gitu ya, evaluasi datanya makin lengkap gitu ya. Terus kemarin sempat ada bugs juga yang sampai biaya per klik iklan itu jadi tinggi banget gitu. Nah, tapi itu biaya per klikannya kita udah confirm dengan dari orang Shopee-nya, itu memang lagi ada bug aja. Jadi ada bug yang mungkin bikin sampai biaya kliknya mahal banget gitu. Sebenarnya biaya klik itu di limit di 12.000 maksimal per kliknya gitu ya. Nah, bug ini mungkin bakal beres di bulan Agustus, paling lama di bulan Agustus 2021 ini bakal beres gitu ya. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang ini. Yang kita bakal bahas adalah tentang apa aja sih yang harus dievaluasi ketika teman-teman jalanin iklan di Shopee gitu ya. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman tahu adalah ketika teman-teman iklan, teman-teman itu perlu evaluasi sebenarnya. Kalau di awal mungkin harian ya, buat mastiin dulu nggak terlalu boncos-boncos amat, tapi data teman-teman yang bakal didapatin cukup banyak itu kalau misalnya teman-teman biasanya kita cek 3 hari sampai 1 minggu gitu. Karena kalau misalnya kadang baru 1 hari sih teman-teman belum terlalu dapetin data juga, kecuali teman-teman iklan dan teman-teman masuk di keyword yang pencariannya tinggi banget. Kalau yang tinggi banget itu bisa misalnya saldo 100.000 juga, itu mungkin bisa habis cuma dalam hitungan jam atau mungkin bahkan hitungan menit gitu ya. Nah, itulah yang misalnya perlu teman-teman tahu gitu. Nah, dari data yang udah ada sebenarnya kita bisa dapetin banyak insight sih misalnya. Cuman ya perlu insight yang cukup banyak ya. Dilihatnya mungkin sekian ribu barulah kita bisa dapetin data yang valid. Jadi ada 2 metode. Satu berdasarkan waktu, misalnya teman-teman ceknya per 1 hari, 3 hari, atau mungkin 1 minggu. Kalau misalnya memang keywordnya bukan keyword yang maksudnya hot banget gitu ya. Tapi kalau misalnya buat keywordnya yang hot banget, dimana ketika muncul itu kliknya cepat banget alias pencariannya sangat tinggi, teman-teman itu bisa evaluasi data. Mungkin setelah dilihatnya sekitar 3.000 sampai 5.000, teman-teman udah bisa dapetin insight sih dari data tersebut gitu ya. Nah, sekarang kita bakal lihat apa aja sih yang bisa dievaluasi ya dari dashboardnya Shopee gitu ya. Nah, pertama ini kan ada keyword, terus ada tipenya apa, pencarian ataupun misalnya apa, terus ada modal gitu ya. Modal ini teman-teman bisa pakai limiter biar nggak boncos-boncos banget kalau yang pencariannya tinggi. Nah, ini dilihat tuh kan iklan tersebut muncul berapa kali, kemudian jumlah klik, dari muncul berapa kali diklik gitu ya. Nah, ini ada yang namanya CTR atau persentase klik. Persentase klik itu apa sih gitu? Persentase klik itu artinya berapa iklan teman-teman cukup menarik apa enggak gitu ya. Nah, kalau ngomongin iklan yang menarik ya itu mungkin yang menarik kurang lebih butuh sekitar di atas 2-3% udah menarik. Jadi kalau teman-teman lihat nih, saya ada 3 data yang kelihatan, ada 1,51%, ini artinya dibilangin menarik banget enggak, tapi karena pencariannya banyak banget jadi cukup lumayan gitu ya. Terus ada yang 5%, artinya ini cukup winning, ada juga yang 2,62%, artinya ya cukup lumayan lah, sedang gitu ya. Nah, terus ini ada biaya berapa yang kita keluarin gitu ya. Terus udah gitu ini ada konversinya jadi berapa gitu ya, artinya berapa yang terjadi penjualan gitu ya, jadi berapa kali orang beli gitu ya. Terus ada produk terjual. Nah, konversi sama produk terjual ini beda. Kalau konversi berapa orang yang beli, kalau produk terjual berapa banyak yang mereka beli gitu. Nah, kalau dari sini teman-teman bisa lihat beberapa produk yang saya laku ini justru ada yang 1 dan di sini konversinya 34, ininya 35, artinya ada 1 orang yang beli 2, sisanya belinya 1 gitu ya, seperti itu. Nah, terus ada omset penjualan gitu ya, omset penjualannya nih gitu ya. Nah, di sini ada efektivitas iklan gitu ya, efektivitas iklan. Jadi iklan saya tuh seefektif apa sih gitu ya. Nah, efektivitas iklan ini apa sih gitu ya. Sebenarnya efektivitas iklan ini bisa dibilang ini adalah kalau misalnya di yang teman-teman belajar Facebook Ads, ini adalah ROAS, return of ad spend. Jadi dari kita keluar berapa, balik ke kita ini jadi berapa gitu ya. Contoh, iklan yang atas itu balik ke saya 4,5 kali. Artinya ya kurang lebih hampir 5 kali lipat ya dari yang saya keluarkan. Iklan yang bawah ini hampir 10 kali. Iklan yang paling bawah ini 0,94. Artinya iklan ini boncos gitu ya. Ini memang iklan testing. Gitu ya, ada produk yang lagi kita tes gitu kan. Nah, CIR atau persentase biaya iklan terhadap omset itu adalah gini. Jadi saya keluar berapa buat dapetin berapa persen sih yang saya keluarin gitu. Contoh gini, ini 21%, artinya biaya iklan promosi saya adalah 21% dari omset gitu ya. Nah, ini untuk apa rugi ya? Ya tergantung. Balik lagi seperti yang saya bahas di videonya, tergantung persentase profitnya teman-teman berapa. Kalau persentase profitnya teman-teman di sini 20% ya udah pasti rugi gitu. Tapi karena di kasus ini saya persentase profitnya jauh lebih besar, saya nggak rugi gitu. Di sini masih untung. Di yang 10% jelas, di sini saya untung gitu. Di yang 106% di sini saya rugi gitu ya, seperti itu. Ciri itu seperti itu gitu. Jadi kita bisa ngitung ininya. Nah, ini balik ke untung apa rugi, balik lagi semua ke berapa persen untung yang teman-teman bisa cetak. Nah,
tingkat konversi. Tingkat konversi itu artinya apa sih? Dari orang itu ngeklik berapa persen yang jadinya beli, gitu ya. Nah di sini 1,3% artinya cukupnya sedang, 4,81% artinya ini tinggi sekali, cukup lumayan, gitu ya. Artinya dari 100 orang yang klik, hampir 5 orang beli, gitu ya. Nah yang 0,54% ini artinya tidak menarik gitu, tidak trusted. Ini memang iklan yang lagi kita testing, gitu ya. Jadi di sini saya kalah nih di sini nih. Ini perlu ditingkatkan, gitu. Nah biaya per konversi itu artinya ya berapa banyak sih yang teman-teman dapat keluar biaya buat dapetin setiap transaksi. Nah ini juga balik ke jumlah untungnya teman-teman, gitu ya. Jadi kalau yang untungnya murah ya ini biaya per konversi sampai cuma 8.000 perak, yang mahal sampai 95.000, gitu. Seperti itu, gitu ya. Itu adalah data-data yang bisa kita dapatkan, gitu. Nah sekarang gimana sih kita cara baca datanya ya? Tadi kan saya cuma jelasin apa tuh yang saya jelaskan cuma istilahnya. Sekarang gini, yang pertama perlu kita lihat adalah, ya pertama dilihatnya dulu ya. Kalau dilihatnya sedikit artinya iklan teman-teman kurang relate, pencarian teman-teman masih sedikit, makanya nggak dilihat banyak, gitu ya. Yang pertama kita goal adalah dilihatnya harus banyak. Nah setelah dilihatnya banyak, yang teman-teman bisa lihat adalah persentase kliknya, gitu ya. Kalau persentase kliknya misalnya di bawah 1%, itu artinya produk teman-teman nggak menarik banget, gitu. Di keyword tersebut teman-teman perlu ganti keyword atau perlu perbaiki tampilan produknya, gitu. Itu yang harus dikerjain kalau persentasenya di bawah 1%, gitu ya. Tapi kalau persentasenya hampir 2%, 5%, artinya penawaran teman-teman tuh menarik banget, gitu, di kata kunci tersebut. Dan di situ teman-teman sudah punya calon produk winning. Tapi persentase klik yang banyak belum menjamin itu produk bakal winning. Karena kebetulan contoh yang saya punya sekarang ini adalah persentase 2,62%, artinya cukup bagus tapi rugi. Terus yang perlu teman-teman lihat apalagi? Nah, yang bisa teman-teman lihat sebenarnya ya tentu saja omset penjualan, efektivitas iklan, teman-teman bisa lihat. Tapi biasanya saya cukup lihat di sini aja tingkat konversinya. 3 hal yang paling penting. Kalau tingkat konversinya di atas 1%, 1-3%, bisa dibilang cukup sedang. Di atas 3% sudah bagus banget. Kalau di bawah 1% artinya, nah di sini produk itu kurang menarik gitu loh di keyword tersebut. Jadi apa yang harus dilakuin? Satu, kita ganti keyword. Atau kedua, ya teman-teman perlu benahin supaya produk tersebut jauh lebih trusted di mata konsumennya, supaya ya meskipun orang udah klik mereka mau beli, gitu. Nah itu yang bisa teman-teman jadikan patokan evaluasi dari data sebanyak itu. Jadi kita cukup lihat 3 komponen aja. 3 komponen ini teman-teman udah cek, nah kesananya biasanya gampang. Nah terus apa sih yang harus dilakukan kalau misalnya teman-teman sudah nemuin pola-pola yang winning? Contoh seperti ini ya, saya dapat pola yang 10%, gitu. Apa yang harus dilakukan berikutnya? Apa yang harus dilakukan buat scale up atau scale out, gitu ya. Nah sekarang gini, kita harus ngerti dulu buat kita meningkatkan keuntungan ada 2 strategi yang bisa diambil. Pertama itu adalah scale up, kedua adalah scale out. Bedanya apa? Nah scale up itu artinya kita melipatkan keuntungan dari sesuatu yang sudah kita kuasai, gitu ya. Nah kalau misalnya di kasus kata kunci keyword seperti ini, gimana cara scale up? Scale up itu ada 2 cara. Pertama, naikin rankingnya. Teman-teman tahu kan sekarang per kliknya teman-teman rankingnya berapa di kata kunci yang winning, kita bisa naikin, gitu. Siapa tahu kalau posisinya naik bisa lebih tinggi, gitu. Tapi kalau posisinya udah top 5 sih saya rasa nggak usah dinaikin. Yang teman-teman bisa lakukan poin kedua adalah gimana caranya teman-teman mendominasi keyword. Jadi keyword tersebut kita udah tahu nih produk kita winning. Nah kita perlu banjirin keyword tersebut dengan produk kita yang lainnya, supaya ketika orang cari di keyword tersebut ya teman-teman jadi juaranya. Kurang lebih seperti itu. Itu yang bisa dilakukan dengan scale up. Gimana caranya mendominasi keyword? Cara mendominasi keyword tentu saja adalah dengan cara teman-teman bikin iklan multiple, gitu ya. Ada di video yang lain saya pernah bahas tentang iklan multiple, teman-teman bisa pelajari di situ. Nah itu adalah caranya buat mendominasi keyword tersebut, gitu ya. Nah itu yang kedua. Nah kemudian ini kalau kita lakukan scale up. Nah gimana dengan scale out? Scale out itu artinya menambah jangkauan dari iklan kita. Nah gimana caranya? Nah sebenarnya scale out ini kalau di iklan Shopee simple banget, gitu ya. Kalau di iklan Facebook kita bisa nambah jumlah targeting audiens yang baru. Nah di Shopee juga basicnya sama, gitu. Artinya kita perlu tambah keyword lain di winning produk yang kita sudah punya. Misalnya teman-teman udah punya satu produk yang winning banget nih, penjualan bagus, ya udah cari keyword lain yang masih relate, gitu. Tapi di situ teman-teman perlu pantau juga. Biasanya sih kalau misalnya kita testing kita perlu pakai limiter, gitu. Di limit aja iklannya biar nggak boncos-boncos amat, gitu. Atau kecuali ya teman-teman cek, gitu. Biasanya kalau kita cek per 1 hari sampai 2 hari sekali. Jadi sebenarnya kadang kita nggak pakai limit, gitu ya, nggak pernah pakai limit. Tapi maksudnya karena dicek rutin, gitu kan, ketahuan kalau misalnya ada something wrong ya udah bisa langsung keburu dimatiin,
gitu, seperti itu. Jadi itu adalah cara yang bisa teman-teman lakukan buat ningkatin penjualan lewat iklan. Jadi kita udah bahas tentang evaluasinya seperti apa dan apa yang bisa teman-teman lakukan untuk scale up ataupun scale out iklannya supaya bisa lebih menghasilkan. Oke, mungkin itu aja materi simpelnya. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.